Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita masih terus mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus. Walaupun kita masih ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah doa online ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu melawat kita, sanggup memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita mau bawa hati kita yang menyembah, bawa hati yang terbuka untuk kita boleh dipenuhi oleh Roh Tuhan yang tidak terbatas itu. Kita mau angkat lagu pujian. Tuhan, aku rindu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan,
kami rindu Engkau Tuhan. Lawat setiap kami, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu melawat kami, mengurapi kami, memulihkan kami, Yesus. Oh Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus. Jamah setiap kami, sekalipun kami masih ada di rumah masing-masing, kuasa-Mu sanggup melawat kami, kuasa-Mu sanggup mengurapi kami, penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu yang kudus, dengan urapan-Mu yang luar biasa. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau ada dimanapun kami berada. Hadirat-Mu memulihkan kami, hadirat-Mu memenuhi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah hadir di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada mengikuti ibadah doa online ini. Amin. Kami percaya Roh Kudus-Mu sanggup melawat kami, Roh Kudus-Mu sanggup memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Dan kami percayakan Tuhan, ibadah doa ini dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin. Dan kami semua yang mengikuti juga Tuhan mengurapi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami terus mau menikmati lebih dalam lagi kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan sendiri yang berkuasa setiap kami. Bebaskan roh kami menyembah Engkau Tuhan, supaya kami boleh lebih dalam lagi menikmati kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percayakan doa ini dalam tangan-Mu, mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah doa online malam hari ini. Firman Tuhan masih berkisar tentang Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan, dan saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Saya bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Suatu ayat yang menarik, suatu ayat yang indah, dan menggairahkan kita sekalian. Nah, kita akan lihat yang melatar belakangi potongan doa ini. Keadaan ini adalah, atau keadaan saat itu maksud saya, adalah keadaan di mana belum lama Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. 120 orang murid Yesus dipenuhi Roh Kudus. Lalu pertobatan-pertobatan terjadi. Petrus berdiri berkhotbah, dan dalam hari itu juga 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Dan terus berlangsung dari hari ke hari sampai mencapai kira-kira 5.000 jiwa lebih sudah ditobatkan. Nah, peristiwa ini kira-kira terjadi saat itu. Saat itu Petrus dan Yohanes
pergi ke bait Allah. Dan saat mereka menuju bait Allah, di sana sudah ada seorang yang sejak kecil diletakkan di situ untuk minta-minta. Orang itu lumpuh. Dan dengan kehendak Tuhan dan dengan kuasa Tuhan, maka Petrus dan Yohanes melayani orang lumpuh itu, dan orang itu bangkit, lompat, menari-nari, sehingga orang-orang sekitarnya menjadi terkagum-kagum. Tentu saja mereka lalu sebagian ambil ketetapan mengiring Yesus. Suatu hal yang menyenangkan kelihatannya. Tapi pulang dari bait Allah, Petrus dan Yohanes sudah dicegat oleh orang-orang, yaitu orang-orang Farisi, tua-tua sidang, imam besar, ada Hanas, Kayafas, Alexander, dan lain-lainnya. Mereka karena hari sudah agak senja dimasukkan tahanan tanpa ada alasan salah apa yang mereka berbuat. Baru besok paginya mereka diadili. Tapi dalam pengadilan pun mereka tidak bisa menemukan kesalahan. Dan kalau mereka akan memaksakan kehendak, orang lumpuh yang sembuh itu tetap mendampingi Petrus. Dan orang-orang lain yang mulai terima Yesus mulai mendampingi Petrus. Sehingga imam besar dan orang-orang ini ragu-ragu untuk bertindak. Hanya setelah mereka melepaskan Petrus, mereka berpesan, sekali lagi terjadi, karena ini aku sudah perintahkan padamu, kalau sekali lagi berani memberitakan berita itu, kamu akan aku tangkap dan kamu hukum karena kesalahanmu. Inilah yang melatar belakangi daripada doa tadi. Setelah dilepas Petrus dan Yohanes menemui murid-murid Yesus yang lain dan menceritakan perkara ini. Murid-murid itu kaget, murid-murid itu gelisah. Dan kemudian mereka berdoa. Nah, saudara, kita akan lihat di sini, saudara. Waktu mereka berdoa, ada hal yang luar biasa terjadi. Yang pertama dikatakan, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu poin 1. Yang kedua, mereka lalu memberitakan Injil dengan beraninya. Nah, kira-kira apa yang diminta oleh murid-murid ini dalam doa mereka? Doa mereka bukannya minta Tuhan, lindungilah kami, supaya kami jangan dianiaya, jangan ditangkap. Tidak. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, ayat 29 dan 30, dikatakan demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan biarlah tanda-tanda dan mujizat terjadi dalam nama Yesus Kristus. Doa mereka bukan minta dilindungi, bukan minta dijaga, tapi dia kata, berikan kami keberanian untuk memberitakan firman. Jadi mereka kalau perlu tangkap, oke. Dibunuh, oke, siap. Dan biarlah engkau mengulurkan tanganmu, menyembuhkan orang-orang yang sakit.
Dan yang kedua adalah minta Tuhan menyatakan kasih-Nya sehingga orang-orang yang dalam keadaan sakit boleh disembuhkan. Tidak ada satupun doa yang isinya permintaan untuk pribadinya, untuk kebutuhan pribadi, untuk supaya aman dan lain-lainnya. Tidak berarti kalau kita minta perlindungan Tuhan itu tidak boleh. Oh Tuhan, lindungi aku dari virus corona ini. Tidak salah. Tapi justru ada yang lebih menarik di sini. Mereka tidak minta dipenuhi Roh Kudus. Mereka tidak minta dijaga, dilindungi. Yang mereka minta adalah Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Yang Tuhan perintahkan adalah sebelum Dia naik ke sorga, Dia katakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu murid-muridku dan baptislah mereka dan sebagainya. Perintah Tuhan adalah supaya mereka berani memberitakan Injil, dan itulah yang diminta. Bukan yang lain-lainnya, bukan keamanan, bukan kenyamanan, bukan lain-lainnya lagi. Sehingga Tuhan memberikan hadiah walaupun tidak minta Roh Kudus. Roh Kudus turun secara luar biasa dan mereka disertai, diberkati dengan luar biasa. Jadi yang pertama, minta supaya Tuhan memberikan keberanian, tekad untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu belum tentu enak dan banyak tidak enaknya. Yang kedua, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Tidak usah dibaca. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, bukannya Tuhan berlambatan menepati janji, tapi Tuhan tidak ingin seorang pun dari mereka binasa, melainkan semuanya bertobat kembali pada. Yang kedua, kerinduan Tuhan, jangan sampai ada orang yang binasa. Oleh karenanya murid-murid ini tadi berdoa, Tuhan, coba jamah orang-orang yang sakit biar mereka sembuh. Nanti biar mereka seperti orang yang lumpuh ini bisa berjalan, bisa loncat, kemudian iring Tuhan. Jadi hati mereka tertuju pada mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah menolong sesama yang dalam penderitaan. Dengan doa yang demikian, Tuhan memberikan jauh lebih daripada itu. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya yang luar biasa bagi dia. Roh Kudus adalah kuasa. Murid-murid yang di sini tidak minta kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah kuasa daripada Tuhan. Bahkan dikatakan saat engkau harus memberitakan firman, dikatakan ada kuasa yang menyertai, yaitu dunamis, sanggup meledakkan seperti dinamit. Mereka tidak minta, tapi Tuhan memberikan kuasa. Itulah yang terjadi. Nah, kita saat ini sedang menghadapi doa, menantikan Roh Kudus dicurahkan. Tidak salah kita minta itu semua, tapi yang lebih tepat adalah minta, Tuhan, berikanlah aku hati untuk mentaati dan melakukan kehendak-Mu. Dan berikanlah aku hati yang mampu menyenangkan hati-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, boleh aku lakukan, aku tirukan. Dan saya percaya kalau kita berdoa demikian, maka kuasa Tuhan akan turun. Tidak hanya pada mereka murid-murid yang tertulis dalam ayat 31, pada kita pun juga.
Mungkin saudara berkata, sekarang bagaimana mau berdoa, mau kumpul saja nggak bisa. Tuhan berkata, tadi sudah disinggung, bahwa 2-3 orang berkumpul bersama-sama dalam namaku, maka aku hadir. Hadirat Allah, mitsbah Allah datang saat 2-3 orang sehati berdoa. Berarti saat kita mau berdoa, sungguh-sungguh di rumah masing-masing, tidak berkumpul, tapi di rumah masing-masing karena keadaan belum memungkinkan. Percayalah, kalau kita memiliki hati seperti hati murid-murid itu, maka hadirat Tuhan akan turun. Bahkan Roh Kudus pun akan turun dan mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita sekalian. Oleh karenanya saya ajak kita masing-masing di tempat kami masing-masing, kita mau minta pada Tuhan, biar kita boleh mempunyai hati seperti murid-murid, ingin menuruti perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan cara menyenangkan apa yang Tuhan senang, dan mengasihi sesama yang membutuhkan untuk kita jangkau. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita angkat satu pujian, kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyikan nyanyian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rekuk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan, penuhi aku sekarang. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan.
Kasih-Mu besar Tuhan, sungguh luar biasa. Siapakah kami ini? Siapakah aku ini? Tapi Engkau Tuhan telah menebus, rela mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami. Sedang kami sering tidak bisa berterima kasih. Hanya sebentar ingat Engkau, tapi sebagian besar waktu kami memikirkan hal-hal yang lain. Bahkan ada kalanya yang bertentangan dan kehendak Kau. Tapi malam hari ini Tuhan, kami pegang janji-Mu, 2-3 orang kumpul bersama-sama di sini di rumah kami masing-masing. Engkau hadir. Engkau hadir. Walaupun kami penuh dengan kelemahan, walaupun kami penuh dengan kekurangan, Engkau hadir untuk bekerja, untuk menguatkan iman kami, untuk menjawab persoalan kami, dan untuk mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh jalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami dari tempat ini, biarlah Tuhan firman-Mu yang Kau nyatakan itu, di mana 2-3 orang atau lebih, itu di rumah kami masing-masing juga Engkau hadir Tuhan di rumah-rumah mereka sekalian. Dan berkat-Mu turun atas sekalian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kekuatan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu. Dan ajar kami seperti murid-murid itu Tuhan. Tidak melihat persoalan kami, tapi melihat kehendak di Kau. Engkau menghendaki kami menjadi saksi-Mu. Engkau menghendaki tidak seorang pun binasa. Berarti Engkau menghendaki kami tak putus-putusnya bersaksi. Tidak cukup melalui ucapan kami, tapi melalui kehidupan kami.
itu boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan Engkau menghendaki kami juga seperti murid-murid itu, menjangkau mereka yang lemah, yang sedang membutuhkan pertolongan doa, bahkan membutuhkan mungkin hal-hal yang lain termasuk finansial. Engkau berikan kami hati seperti murid-murid itu. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan yang pendek ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pimpinan pemerintahan, mulai dari presiden dan oknum-oknum pemerintahan yang berkaitan dengan penyelesaian corona ini. Engkau memberikan hikmat. Kami menyadari kesulitan sedang terjadi, sehingga melangkah ada kalanya ragu-ragu. Banyak orang yang dengan ditutupnya usaha, dengan tidak bolehnya banyak bergerak, terpaksa harus diliburkan. Mereka butuh makan, mereka butuh biaya, mereka butuh untuk keperluan keluarga. Jangan sampai Tuhan pemerintah yang disalahkan, tapi berikan hikmat akal budi Tuhan, supaya Bapak Jokowi serta timnya boleh mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Apa yang kita pelajari tentang corona ini, banyak yang Tuhan ternyata tidak seperti nyatanya. Bahwa virus itu tidak tahan panas, tapi nyatanya di Ekuador, itu daerah tropis secara keseluruhan, tapi penyakit ini menelan begitu banyak jiwa sampai mayat-mayat bergelentangan di tepi jalan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, tapi bukan hanya sekedar problem yang kami bawa padamu, tapi Tuhan, gerakkanlah jiwa-jiwa untuk bersaksi, menangkan jiwa-jiwa, menjangkau mereka untuk mengenal Engkau dan masuk dalam pintu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sekali lagi untuk Bapak Jokowi serta seluruh stafnya, tapi tidak hanya untuk Indonesia. Ternyata masalah ini menyerang seluruh dunia. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu yang ada, mereka mulai berani beribadah di rumah-rumah. Kalau perlu mengajak tetangga yang belum seiman, sehingga jiwa-jiwa itu pun boleh dimenangkan. Dan kami percaya Engkau tersenyum, Engkau senang, dan Engkau akan memberkainya Tuhan. Terutama kami yang ada, berikanlah kesetiaan di dalam doa. Entahkah itu hanya mezbah di rumah Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan hadir karena Engkau mengasihi kami dan tidak ingin seorang pun juga binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang kami akan sampaikan sebagai beban, tapi semuanya Tuhan, biarlah Engkau sudah tahu problema-problema yang ada. Hanya teguhkanlah kami satu persatu. Malam hari ini sebelum kami akhiri doa ini, permohonan kami, mari Bapa, kedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas satu persatu anak-anak-Mu di tiap rumah masing-masing, di mana mereka sedang berlutut berdoa, di mana mereka mungkin sedang duduk berdoa, di mana mereka mungkin sedang berkumpul memuji menyembah Engkau. Tangan-Mu Tuhan Kau tumpangkan atas mereka, dan berkat-Mu, kekuatan-Mu akan menyertai mereka sekalian. Malam hari ini malam keberkatan, dan besok malam kemajuan buat kami. Makin menyenangkan Engkau, makin disenangi Engkau,
makin Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu sekalian. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya malam hari ini jamahan Tuhan telah ada pada saudara-saudara sekalian. Sebelum kita berpisah, ada pengumuman singkat, yaitu kesempatan di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan menghampiri kita tetap terbuka tiap hari. Besok terus sampai tanggal 31 tetap ada doa bersama. Kiranya kita jangan lalaikan, sayang berkat Tuhan kalau kita lepas. Terima kasih, Tuhan memberkati.